Bismillahi alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita mulai serial baru dalam channel Sekolah Nahwu ini, yaitu sebuah serial penerapan teori nahwu dan shorof yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi teori yang sudah kita pelajari itu akan lebih bermanfaat apabila kita terapkan dalam prakteknya. Dalam hal ini adalah mengi'rab, ya. Mengi'rab itu bisa dikatakan sebagai menguraikan kata per kata dari jumlah atau kalam. Itu kan terdiri atas susunan kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Itu bisa kita uraikan satu persatu kedudukannya. Ini bisa dikatakan dengan mengi'rab, ya. Kali ini yang pertama, serial i'rab ini kita akan mengi'rab kalimat tauhid yang merupakan kalimat yang paling utama yang harus kita yakini kebenarannya sebagai orang Islam. Untuk kalimat tauhid ini i'rabnya ada beberapa versi, ya. Saya mengambil satu versi saja. Ini i'rab menurut Syekh Khalid Abdul Aziz, penulis kitab An-Nahwu At-Tatbiqi. Ya, ini adalah sebuah kitab nahwu yang modern, yang kontemporer. Ya, kita mulai saja. Jadi untuk i'rab kalimat tauhid la ilaha illallah ini kita uraikan satu persatu dari penyusunnya. Yang pertama la. La ini adalah la nafiyatun lil jinsi. La nafi untuk menafikan jenis. Berarti la ini adalah la yang bermakna tidak ada. La di sini adalah harfun, ya, kalimat huruf. Karena kalimat huruf itu hukumnya semuanya mabni. Sebagaimana bait alfiyah wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Semua kalimat huruf berhak untuk dimabnikan. Wal aslu fil mabni ay yusakana. Asalnya mabni itu adalah sukun. Itu kalau versi Alfiyah Ibnu Malik. Harfun adalah kalimat huruf, mabniyun yang mabni. Mabni berarti tidak mu'rab. Kalau mabni berarti kondisinya harokatnya selalu tetap, walaupun kemasukan amil apapun dia tidak berubah. Mabniyun ala sukuni, mabni atas harokat sukun. Di sini sukunnya mana? Kan la. Kenapa tidak mabni fathah? Di situ la itu ada dua huruf, lam dan alif. Kita perhatikan alif ini selalu berharokat sukun, ya. Kalau dia bisa menerima harokat fathah, kasroh, domah, bisa dibaca a, i, u, itu bukan alif, ya. Itu adalah hamzah. Makanya nanti ada alif bengkok segala macam, itu alif walaupun bentuknya bengkok, ya. Makanya kita perlu belajar agar tahu mana alif lurus, mana alif bengkok. Mabniyun ala sukuni, mabni atas harokat sukun, la mahallalahu minal i'rab. Dia tidak memiliki tempat dalam i'rab, ya. La di sini dia mabni dan tidak ada mahal i'rabnya, ya, karena dia tidak memiliki posisi dalam i'rab, tidak sebagai apapun, tidak sebagai fa'il atau tidak sebagai mubtada atau tidak sebagai khobar. Dia tidak punya posisi apapun dalam i'rab. Kemudian yang lafadz setelahnya ilaha. Ilaha di sini adalah ismula an-nafiyah lil jinsi mabniun alal fathi fi mahalli nasbin. La ini la nafi lil jinsi, amalnya seperti inna, ya. Dia tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Amalnya seperti inna. Maka isimnya nanti dibaca nasab, ya. Isimnya la an-nafiyah lil jinsi
ini dibaca nasab. Lah di sini kok mabniun alal fathi ya. Kenapa mabni kok tidak dibaca nasab? Karena untuk ketentuan la nafiyah lil jinsi, apabila isimnya ini bukan mudhof atau sibih mudhof, maka dia hukumnya adalah mabni ala ma yunsobu bihi ya, mabni dengan harokat bagaimana dia dinasobkan. Ilaha ini kan isim mufrad ya. Isim mufrad itu kalau nasab dia dengan fathah. Maka ketika menjadi isimnya la, maka dia mabni fathah. Kenapa mabni fathah? Karena nasabnya dengan fathah. Fi mahalli nasbin, pada kedudukan i'rab nasab. Dia sebenarnya i'rabnya adalah nasab karena isimnya la. Isimnya la itu i'rabnya nasab. Tapi dia mabni berarti fi mahalli nasbin, begitu ya. Wa khobarula mahdzufun, dan khobarnya la itu dibuang. Wa takdiru, adapun takdirnya adalah la ilaha ma'budun bihaqqin illallahu. Takdirnya lengkapnya adalah la ilaha, tidak ada Tuhan, ma'budun ialah disembah bihaqqin dengan hak, illallahu kecuali Allah. Itu ya. Jadi kalau mau ditampakkan, ilaha di sini adalah isimnya la, ma'budun bihaqqin adalah khobarnya la. Tapi ma'budun bihaqqin dibuang, itu ya. Pembuangan khobarnya la ini sangat umum ya, sangat sering terjadi karena sudah maklum ya. Seperti la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim itu juga la linafil jinsi dengan khobar yang dibuang. La ilaha ma'budun bihaqqin illallahu, itu takdirnya seperti itu ya. Jadi khobarnya la adalah ma'budun bihaqqin. Selanjutnya illa. Illa ini adalah harfun lil hasri, huruf untuk meringkas ya. Di depan ada la, kemudian di belakangnya ada illa, maka ini namanya adalah peringkasan. Tidak ada kecuali, tidak ada kecuali. Berarti maknanya adalah hanya ya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti hanya Allah yang Tuhan, begitu maksudnya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu berarti hanya ya. Pencumaan, peringkasan. Harfun lil hasri, huruf hasr, huruf untuk meringkas. Mabniyun, mabni ala sukuni, mabni ala sukun, la mahalla lahu minal i'rab. Dia tidak punya tempat juga, tidak punya mahal juga dalam i'rab. Kemudian Allahu ismul jalalah, nama yang agung. Badalun merupakan badal marfu'un yang dibaca rofa minad domiril mustatiri fil khobari, dari domir mustatir di dalam khobar. Jadi khobar tadi fal khobaru ma'budun bihaqqin fihi domirun mustatirun ay ma'budun huwa. Jadi khobar yang tadi itu ma'budun bihaqqin yang dibuang tadi itu memiliki domir mustatir, takdirnya ma'budun huwa. Ma'budun ini isim maf'ul ya. Isim maf'ul itu bisa beramal untuk merofakkan naibul fa'il. Ma'budun huwa, huwanya ini domir mustatir ya. Domir mustatirnya ini menjadi mubdal minhu dari lafaz Allah. Allah menjadi badal dari domir mustatir huwa ini yang terkandung dalam khobarnya la yang dibuang, gitu ya. Saya ulangi, la nafiyah lil jinsi, ilaha ini isimnya la, kemudian khobarnya dibuang, ma'budun bihaqqin, takdirnya illa adatul hasri atau harful hasri, huruf untuk meringkas. Allah ini ismul jalalah atau lafdul jalalah yang dibaca rofa ya. Versi lain ada yang membaca nasab karena
memperlakukan lafadz Allah sebagai mustasna. Tapi itu versi yang lain. Ini serial i'rab yang pertama, semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab.